Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. An Abi Qatadah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika masuk salah seorang di antara kalian ke masjid, fala yajlis, maka hendaknya jangan duduk, hatta yusolli rakaatain, hingga salat 2 rakaat. Hadis muttafaqun alaih. Salat yang dimaksud adalah salat tahiyatul masjid. Al-masajid buyutullah. Masjid itu adalah rumahnya Allah. Syarrafaha wa karramaha. Allah Subhanahu wa taala memuliakan, betul-betul memuliakan masjid. Wa ja'ala laha ihtiraman, dan ada cara untuk menghormati masjid. Allah taala membuat cara untuk memuliakan masjid. Wa qad haddar Rasul sallallahu alaihi wasallam ala salati rak'atain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan bagi orang yang akan masuk masjid di dakhil untuk salat 2 rakaat. Ilaiha tahiyatan laha wa hiya sunnah. Namanya salat tahiyatul masjid, dan itu adalah sunnah. Wastasnal masjidil haram, dan dikecualikan untuk masjidil haram. Faja'ala tahiyyatuhu, maka menjadikan cara menghormati atau mengucapkan salam untuk Masjidil Haram yaitu dengan cara at-tawaf, bertawaf bil Ka'bah, di Ka'bah. Lil haji, untuk orang yang melaksanakan ibadah haji, awwala dukhulihi, awal dia masuk di Masjidil Haram. Waliman arada tawafa, ataupun untuk orang yang ingin tawaf. Amma man qasada intidara salatin au huduri darsin au tahsili i'tikafin, adapun orang yang ingin tawaf atau bermaksud untuk menunggu salat atau menghadiri pengajian atau ingin mendapatkan pahala i'tikaf, maka cara tahiyatul masjidnya, cara menghormati masjidnya di sini rakaatani, ada 2 rakaat, kabiqiyatil masajid, sebagaimana masjid-masjid yang ada. Wa tahiyatu la tahsulu bi rak'ah bal rak'atain. Tahiyatul masjid itu tidak bisa didapat bi rak'ah, dengan 1 rakaat saja. Bal rak'atain, tapi namanya tahiyatul masjid itu 2 rakaat. Aqallu miqdarin laha, paling sedikitnya kadar salat tahiyatul masjid. Wa dakhilul masjid, orang yang akan masuk masjid. Wa salatul faridah, dan orang yang ingin melaksanakan salat wajib. Salatul faridah itu qamu, yang lagi ditegakkan. Yastawilu bil faridah wujuban, maka wajib dia melakukan salat wajib secara wajib. Wa tata'adda biha at-tahiyyah, dan terlaksana dengannya salat tahiyatul masjid innawaha, jika dia meniatkannya. Idza uqimatis shalah fala salata illal maktubah, begitu Rasulullah menyampaikan. Jika sudah dikumandangkan qomat, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Fa alaina ittiba'u dzalik, kita wajib mengikuti hadis tersebut. Wastinabul julus,
dan wajib kita menghindari untuk duduk di masjid qabla ada'i tahiyyatihi, sebelum melaksanakan salat tahiyatul masjid. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Allah Subhanahu wa taala mendidik umat Nabi Muhammad dengan adab dan akhlak yang baik. Di antara adab-adab tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kalau kita mau masuk rumah orang. Itu ada adabnya. Dan diabadikan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 27 sampai ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumah kamu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Ini adab untuk masuk rumah orang. Jadi tidak langsung buka pintu langsung masuk. Masuk kamar orang juga seperti itu, tidak langsung buka pintu langsung masuk. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan, andai kata masuk rumah ibumu sendiri, orang tuamu sendiri juga pakai ketok pintu, pakai salam. Ditanya oleh sahabat, masuk rumah itu masa masuk kamarnya orang tua sendiri harus mengucapkan salam, harus pamit dulu, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, izin dan pamit dulu, mengucapkan salam dulu. Kata Rasulullah, iya, walaupun masuk kamar ibu kamu. Apakah kamu ingin masuk kamar ibu kamu melihat ibu kamu dalam keadaan telanjang? Ini adab. Jadi harus dipraktekkan. Termasuk kalau di pesantren-pesantren ya sudah ada tempatnya masing-masing, menempati tempatnya temannya, menduduki kasur temannya juga harus izin. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ini adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, ucapkan assalamualaikum, ketok pintu, ketok kamarnya orang, ketok rumahnya orang, ternyata tidak ada orang, jangan maksa ya. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepada kamu kembalilah, maka hendaklah kamu kembali, itu lebih suci bagimu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi jangan seenaknya jadi tamu maksa, harus ketemu, itu tidak boleh. Ketok pintu, kalau diizinkan masuk, kalau tidak diizinkan dibilang orangnya keluar, ya keluar. Jangan maksa. Itulah adab dan akhlak yang diajarkan oleh Islam kepada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, adab masuk masjid. Di sini hadis yang kita baca ini adab masuk masjid. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat yang dikenal tahiyatul masjid. Hadis muttafaqun alaih. Tentunya ada aturannya. Bagaimana aturannya? Di waktu-waktu yang diharamkan tidak boleh melaksanakan tahiyatul masjid. Contohnya habis sholat subuh seumpamanya, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh tahiyatul masjid. Atau ba'dal asar, atau setelah sholat asar, atau waktu matahari di tengah langit, waktu istiwa juga tidak boleh. Lalu bagaimana kalau kita mau mengucapkan penghormatan kepada Allah di rumahnya Allah, di masjid? Kalau tidak bisa dengan tahiyatul masjid, cukup diganti dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar sebanyak 4 kali. Begitu ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu kalau masuk masjid. Kalau masuk Masjidil Haram bukan tahiyatul masjid, tapi caranya dengan tawaf. Begitu ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga
Dari hadis yang kita baca ini, fikul hadis yang dapat kita ambil, yang pertama masru'iyati salati raka'ataini liman dakhalal masjid. Disyariatkannya salat 2 rakaat salat tahiyatul masjid bagi orang yang mau masuk masjid. Qala Syafi'i tahiyatul masjid masru'atun fi jamil awqat hatta waqtal khutbah lil jum'ah wa in takarrara dukhuluhu al masjidah wa humila atau wa hamala hadisan nahyi fi salati ba'dal fajri hatta tadul absamsa wa ba'dal asr hatta taghribul salah li salat allati laysa laha sababun mutaqaddim. Dikatakan oleh Imam Syafi'i, salat tahiyatul masjid itu dianjurkan dalam semua waktu, sampai pada waktu imam khutbah pun juga disunahkan untuk salat tahiyatul masjid bagi orang yang masuk masjid. Tapi diingat, kalau sudah khutbah kedua, apalagi sudah akhir-akhir khutbah kedua, ya tinggalkan salat tahiyatul masjid, ganti dengan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jangan kita melakukan tahiyatul masjid, itu adalah sunnah. Tatkala kita masih salat tahiyatul masjid pada rakaat kedua yang terakhir, imam salat, kita ketinggalan salat Jumat, itu adalah wajib. Jangan melakukan sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Itu yang perlu diperhatikan. Para ulama membedakan di waktu-waktu yang dilarang untuk salat, seperti yang sudah disebutkan tadi, waktu terbit matahari, setelah salat subuh, waktu mau tenggelamnya matahari, setelah salat asar. Itu bagi salat yang tidak mempunyai syabab mutaqaddim, sebab yang mendahului. Tapi secara ringkas saya sampaikan, Al-Ghazali dan para ulama ahli sunnah menyampaikan kalau salat sunnah jangan. Kenapa? Karena kita mengedepankan larangan Nabi daripada perintah Nabi. Nabi melarang dengan keras, itu kita kedepankan, kita hormati. Sehingga para ulama kita, para salaf kita, dalam waktu-waktu yang disebutkan tadi tidak mau melakukan sholat sunnah. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Walaupun itu sholat yang mempunyai sabab mutaqaddim, sebab yang mendahului, sebab kita masuk masjid, maka kita sholat. Walaupun demikian, kecuali sholat wajib, ya. Wa qala bi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yatruk at-tahiyya fi hali min al-ahwal. Walaupun Imam Syafi'i mengatakan kalau sabab mutaqaddim tidak apa-apa, termasuk salat tahiyatul masjid, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apapun tidak meninggalkan salat tahiyatul masjid. Ya, tapi Nabi tidak seperti kita. Nabi tidak pernah terlambat. Kalau mau tahiyatul masjid, datang dulu sebelum pelaksanaan salat wajib. Itu yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amara alladhi dakhala al-masjida wa jalasa wa huwa yakhutubu ayyaguma fayarka'u rak'atain falawla siddatu ihtimami Rasul sallallahu alaihi wasallam biha lama amarahu bis shalah athna al khutbah. Kata Imam Syafi'i, saking begitu pentingnya salat tahiyatul masjid, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah, ada orang masuk ke masjid langsung duduk, diperintahkan oleh Nabi untuk berdiri melaksanakan salat tahiyatul masjid. Saking pentingnya salat tahiyatul masjid. Ini yang perlu kita pahami bersama. Tapi ya tadi itu, kalau bukan di khutbah yang kedua, apalagi khutbah kedua yang terakhir, jangan. Karena nanti bisa jadi salat Jumat kita ketinggalan. Wa in takarrara dukhuluhu fil masjid, walaupun berulang-ulang masuknya ke masjid, kafathul ula, cukup salat tahiyatul masjid yang pertama. Mungkin ya ada orang mau memperbaiki masjid, ya, mau ngecat masjid, mau memperbaiki listrik masjid, ya, mau ada yang harus diperbaiki dari masjid, ya, wudu dulu, salat dulu, baru kerja di masjid. Keluarnya bolak-balik ke masjid, apakah salat tahiyatul masjid terus? Ya jangan, cukup sudah tahiyat yang pertama, cukup menggantikan untuk bolak-baliknya dia masuk ke dalam masjid. Begitu yang disampaikan dalam madhab Syafi'i. Wa qala Malik
karahatu dzalika fi awqatin nahyi wa hurmatu dzalika athna'al khutbah wa athna'u tulu'i syamsi wa athna'il wurud. Makruh salat tahiyatul masjid di waktu-waktu yang dilarang, dan haram salat tahiyatul masjid di tengah-tengah khutbah, walaupun Rasulullah pernah memerintahkan. Rasulullah memerintahkan itu di awal khutbah. Demikian juga haram di tengah-tengah terbitnya matahari atau tenggelamnya matahari. Ini yang perlu dipahami, kata Imam Malik, karena Rasulullah sangat keras melarangnya. Wa in takarrara dukhuluhu fil masjid kafathul ula, sama dengan Imam Syafi'i. Kalau bolak-balik masjidnya cukup salat tahiyatul masjid yang pertama. In qarubu ruju'uhu urfan, kalau dia keluar masuk dalam waktu dekat. Wa illa karraraha, kalau masuk keluar lama baru kembali lagi karena lama jedah waktunya, maka tetap disunahkan untuk salat tahiyatul masjid. Ini pendapat Imam Malik. Yang ketiga, pendapat Imam Abu Hanifah, karahatu dzalika fi awqatin nahwi wa athna'il khutbah. Kalau tadi Imam Malik mengatakan makruh di waktu-waktu yang dilarang dan haram di tengah-tengah khutbah, kalau Imam Abu Hanifah mengatakan makruh baik di waktu dilarang atau di tengah-tengah khutbah. Wala takarrara wala tukarraru atau wala takarrara bidukhulihi fil masjid, dan dia tidak perlu mengulang-ulang untuk salat tahiyatul masjid di dalam masjid ketika dia berulang-ulang masuk. Bal takfihi tahiyatun wahidatun fil yaum, satu hari cukup salat tahiyatul masjid satu kali. Pendapat yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal, tusannu tahiyatul masjid likulli dakhilin fi ghairi waqtil karaha, disunahkan salat tahiyatul masjid bagi setiap orang yang masuk ke dalam masjid selain di waktu yang dimakruhkan. Qabla ayyajlisa in kana mutatahhiran, sebelum dia duduk jika dia masuk masjid dalam keadaan suci. Walau takarrara dukhuluhu ghairu khatibin dakhala lil khutbah wa ghairu dakhilin lis salati idin ghairi qayyimin lil masjid takarrara dukhuluhu. Walaupun mundar-mandir masuknya selain khatib untuk masuk masjid untuk khutbah, atau selain orang masuk masjid untuk salat id, atau selain orang yang mengurusi masjid, takarrara dukhuluhu, yang berulang-ulang masuknya, tetap disunahkan salat tahiyatul masjid sesuai dengan yang diajarkan tadi, minimal satu kali pada saat dia masuk. Seharusnya menurut hukum yang disunahkan dia melakukan salat tahiyatul masjid. Kalau dalam madzhab salafun saleh, selain di waktu-waktu yang diharamkan, maka diganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sebanyak 4 kali. Ini yang perlu diperhatikan bersama. Fikul hadis yang kedua, an-nahyu anil julus fil masjid, larangan duduk di masjid, illa ba'da salati rak'atain, kecuali setelah salat 2 rakaat. Wa ikhtalafa al-a'imma fit tahiyyah, berbeda pendapat para imam tentang tahiyatul masjid. Hal tafutu bil julus amla, apakah salat tahiyatul masjid hilang kesempatannya dengan duduk atau tidak? Qala Malik wa Abu Hanifah, berkata Imam Malik dan Abu Hanifah, la tafutu bil julus, tidak ketinggalan waktunya, tidak hilang waktunya dengan duduk, walau tola, walaupun panjang. Wa in kana al julus qablaha makruhan, walaupun duduk sebelum salat tahiyatul masjid itu makruh, tapi dengan duduk, kata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, tetap salat sunnah tahiyatul masjid itu tidak hilang. Li hadisir rajuli, berdasarkan hadis seseorang, alladzi dakhala al masjid, yang masuk masjid, wa jalasa, lalu dia duduk, fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memerintahkan dia bis salati, untuk salat ba'da julusihi, setelah dia duduk. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Adapun pendapat Imam Ahmad, la tafutu bil julusi al-qasir, tidak hilang kesempatan salat tahiyatul masjid
Andai kata ada orang yang masuk masjid walaupun dengan duduk, tapi duduknya yang sebentar. Wa tafutu bil julus idza tala, dan hilang kesempatan salat tahiyatul masjid jika panjang duduknya. Wa fassala Syafi'i fil julus, Imam Syafi'i memerinci tentang masalah duduk dalam salat tahiyatul masjid. Orang yang masuk masjid langsung duduk, kesempatannya hilang apa tidak? Imam Syafi'i memerinci. Beliau katakan idza kana al-julus an sahwin ai nisyanin fala tafutu wa yuwairuha wa bi ghairiha tafutu. Kalau duduknya karena lupa, tidak sadar ya, masuk masjid langsung duduk, maka kesempatan untuk sholat tahiyatul masjid tidak hilang karena dia langsung duduk tanpa sengaja. Tapi kalau duduknya sengaja, hilang kesempatannya, tidak melihat waktunya panjang ataupun tidak. Wa amal maru, adapun orang yang berdiri, yang berlewat minal masjidi, dari masjid, fala yutalabu biha indal malikiyah, tidak dituntut menurut mazhab Maliki. Yutalab biha indal jumhur, tapi jumhur ulama menuntut setiap orang yang lewat di masjid dia diwajibkan untuk tahiyatul masjid. Wallahu a'lam bis shawab.